channel YouTube kita Ruang Visional. Gimana nih kabar teman-teman? Sehat dong. Jadi kita di sini mau membahas seputar pediatri. Dan di sini saya nggak sendiri nih. Jadi di sini saya teman sama ibu. Siapa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, selamat sore, selamat siang semua penonton YouTube channelnya Ruang Visio, fisioterapi anak khususnya karena saya fisioterapi anak atau fisioterapi pedi. Nama saya Ibu Heni Agustianingsih. Ibu Heni. Iya. Masya Allah, cantik sekali Bu. Alhamdulillah, terima kasih. Iya. Jadi teman-teman, kita di sini tuh mau membahas seputar pediatri. Langsung aja sih Bu. Kan mungkin teman-teman di sini kan asing ya dengan kata pediatri. Nah, itu pediatri itu apa sih Bu, pediatri itu? Makanya saya lebih suka pakai istilah fisioterapi anak. Oh, pediatri itu dari kata paidos dan iatros ya. Jadi ilmu tentang anak. Jadi semua hal yang berhubungan dengan anak, mulai dari bisa kita mendeteksinya di dalam kandungan, kemudian mulai dari lahir sampai anak-anak. Menurut WHO, pediatri itu rentangnya dari 0 sampai 18 tahun. Oh, itu gitu. Iya. Jadi kita bisa bahasanya panjang nanti kalau tentang anak. Jadi ibu itu sambilannya itu apa? Kayak saya sebetulnya tugas utama saya ibu rumah tangga karena saya senang anak-anak. Tapi sambilan saya adalah setiap pagi saya dari jam 8 sampai jam 2 itu di YPAC, Yayasan Pembinaan Anak Cacat Profesor Dr. Suharso di depan Solo Grand Mall Surakarta. Jadi kalau belanja-belanja ke Grand Mall silahkan sekali-sekali Anda boleh observasi ke Yayasan Pembinaan Anak Cacat Profesor Dr. Suharso di Surakarta. Iya, di sana ada 5 unit. Ada unit usaha, ada unit medik, ada unit kantor, ada unit pendidikan dan unit asrama. Jadi kalau melihat gambaran anak-anak yang ada di lingkungan kita itu tidak semuanya anak dalam tanda petik standar atau sehat, tapi ada anak-anak yang berkebutuhan khusus atau anak-anak yang butuh perlakuan khusus, ada sekolah luar biasa, anak-anak yang istimewa itu bisa Anda observasi di asrama Yayasan Pembinaan Anak Cacat Profesor Dr. Suharso Surakarta. Biar ada gambaran lagi. Terus nih Bu, di sini udah ada yang banyak yang tanya tuh, apa sih YPAC itu? Yayasan Pembinaan Anak Cacat itu berdiri tanggal 5 Februari 1953, di mana visi dan misinya adalah gimana semua anak-anak yang tertampung di YPAC itu dimaksimalkan potensinya. Jadi kalau dulu kita proses atau pelayanannya adalah ke proses rehabilitasi, karena anak itu menjadi berkebutuhan khusus atau kalau dulu tuh istilahnya masih cacat. Tapi kalau sekarang sudah tidak boleh dipakai istilah cacat, tapi karena itu harus merubah ADART YPAC, jadi kita masih pakai Yayasan Pembinaan Anak Cacat. Tapi sekarang diistilahkan anak berkebutuhan khusus ya. Jadi berkebutuhan khusus itu kalau dulu itu anak yang berkebutuhan khusus itu kan sudah misalnya sakit, kemudian dari efek sakit itu dia kehilangan kemandiriannya, jadi harus direhabilitasi. Tapi proses pelayanan sekarang, pola pelayanan sekarang adalah kita menghabilitasi. Jadi sebelum dia direhabilitasi, sebelum dia menjadi dalam tanda kutip cacat atau butuh bantuan orang lain, kita harus memaksimalkan melakukan deteksi dini dan intervensi dini pada anak-anak sedini mungkin sehingga usia harapan kemandiriannya itu semakin besar. Tidak tergantung lagi kepada orang lain, tidak tergantung lagi kepada pemerintah, kepada masyarakat, karena kita memaksimalkan kemandiriannya tersebut. Visi dan misi kita seperti itu, Mbak Tasya. Terus ada lagi nih Bu, sejak kapan Ibu bergabung di YPAC? Saya sudah tahun 1900 kira-kira berapa? 95. Lama banget itu. Tanggal 5 Januari 1995. Ya, kira-kira sudah berapa tahun? Lebih dari 25 tahun, 27 tahun saya di YPAC. Pasti asik ya itu. Alhamdulillah karena passion atau memang motivasi saya itu ingin bekerja di bidang anak-anak atau perempuan, memberdayakan anak dan perempuan, pemberdayaan anak dan perempuan ya. Karena
Kalau di dalam agama saya itu kan wanita itu tiang negara. Iya, betul. Kemudian menuntut ilmu itu kan dari buayan hingga liang lahat. Nah, jadi gimana kalau kita membelajarkan atau proses belajar kita itu di dalam kandungan sampai ke liang lahat, di mana pendidik utama itu adalah seorang ibu, seorang wanita, kemudian dia menghasilkan anak-anak yang berkualitas, insya Allah negara itu nanti menjadi semakin berkualitas. Jadi kalau di pendidikan di GPAC itu tuh kayak diajarin apa aja sih Bu? Kayak anak yang berkebutuhan khusus iya. itu. Kan ada 5 unit ya, jadi ada unit kantor, jadi semua administrasi kegiatan di YPAC itu nanti intinya atau pusatnya ada di unit kantor. Iya. Di situ segala administrasi, semua urusan-urusan tamu, urusan kantor, urusan divisi-divisi yang lain itu ada di kantor. Kemudian ada unit medis. Kebetulan saya di bagian rehab medis atau medis ini mempersiapkan itu di anak-anak itu ada yang rawat jalan dan rawat inap. Nanti kita cek atau kita asesmen atau kita periksa dulu apakah anak ini hanya mampu melakukan rawat jalan. Dari bayi lahir itu sudah di asesmen, ada dokter, ada fisioterapis, ada okupasi terapis, ada psikolog, ada terapis bicara atau speech terapis. Nah, kemudian kita bekerja sama melakukan asesmen atau pemeriksaan pada anak-anak yang datang ke YPAC. Nanti kita screening. Oh, ini yang baru bisa rawat jalan. Di bawah 3 tahun yang masih butuh intensif untuk terapi, itu berarti kita lakukan rawat jalan. Nanti kalau sudah 3 tahun, dia sudah persiapan untuk masuk sekolah, kita sarankan untuk masuk ke unit rehabilitasi pendidikan, masuk sekolah. Kemudian kalau anak sekolah ini rumahnya jauh, ada yang dari Padang, ada yang dari Papua, ada dari Lombok, ada dari luar Solo, itu kita sarankan untuk masuk di unit asrama. Termasuk yang rawat jalan pun ada yang dari luar Jawa, ada yang dari luar kota, itu kita sediakan ada unit usaha, di mana di situ kita punya penginapan. Jadi yang dari luar kota itu bisa intensif dengan orang tuanya, dari terapis-terapis itu mendidik bagaimana memberikan terapi itu tidak tergantung kepada fisioterapis atau kepada terapis, tapi orang tua itu diajari, oh caranya memegang, caranya menggendong, cara melatih, sehingga mereka nanti pulang ke kota masing-masing itu punya bekal untuk membekali anak-anaknya sesuai dengan tahapannya. Kita target 3 bulan ini harus bisa apa, 6 bulan nanti harus bisa apa, setahun lagi harus bisa apa. Nah itu kita harus memantau dan mentarget perkembangan anak-anak yang di bawah pengawasan YPAC. Saya punya mbah loh yang berkebutuhan khusus tapi pernah sekolah di YPAC juga. Oh iya, kasusnya? Mbahnya? Down syndrome. Oh, Down syndrome. Dia tapi ini suka disuruh bikin manik-manik atau apa itu. Iya, itu bagian dari asrama, itu ada pravokasional. Kita beri keterampilan. Kan unit pendidikan itu ada yang playgroup, ada TK, SD, SMP, SMA. Nah, di pendidikan itu ada 2 kelas. Kelas D itu yang dia ada hambatan dengan mobilitas atau bergerak, tapi dia tidak ada hambatan dengan IQ. Jadi di sekolahnya di sekolah D, berarti pakai kurikulum pendidikan seperti Depdikbud itu. Jadi kurikulum pendidikannya yang dia bisa melanjutkan ke kuliah di sekolah yang standar, ya sekolah umum. Ada yang D1. Yang D1 itu dia ada hambatan dengan geraknya, juga ada hambatan dengan IQ. Atau dia nggak ada hambatan dengan gerak, bisa jalan kemana-mana, tapi IQ-nya dia di sekolah umum tidak bisa mengikuti, akhirnya masuk ke kelas di YPAC yang D1. Termasuk anak Down syndrome, itu kadang bisa yang hambatannya di gerak, tapi bisa juga dua-duanya hambatan gerak iya, IQ-nya iya, makanya masuk di YPAC. Iya, jadi rata-rata Down syndrome itu bisa melakukan rutinitas aktivitas-aktivitas yang sehari-hari itu. Tapi kalau untuk sekolah yang lebih tinggi, sekolah umum, nah untuk kasus Down syndrome itu masih kesulitan. Tapi kita didik skill. Skill. Ya, hanya skill. Insya Allah kan dia kalau untuk menjadi ibu rumah tangga, nyuci, setrika, atau dia menjadi penerima tamu di hotel atau menjadi pelayan, itu dia masih kemandirian untuk finansial, dia masih bisa memungkinkan dilatih. Terus biasanya ibu tuh
kebanyakan rata-rata kasus yang ada di YPAC itu apa aja? Maksudnya kayak kebanyakan Down syndrome atau apa gitu? Ya, kita bagi kasus itu sesuai dengan bagian tubuh yang terkena ya. Sekarang kan kasus anak Banyak banget ya. dan hampir sejak pandemi ini hampir naik 400% korban pandemi. Jadi ada kasus itu 3 macam misalnya ya. Jadi hambatan motorik atau gerakan. Itu ada kasus cerebral palsy, ada Down syndrome itu tadi, ada kasus skoliosis. Skoliosis itu berarti hambatannya gerak. Ya. Berhubungan dengan gerakan tubuhnya atau otot dan sendi. Ada kasus respirasi, efek dari long covid itu gangguan pernapasan, batuk, pilek, kemudian skoliosis yang mengganggu pernapasan, asma, itu bisa ke YPAC. Kemudian ada kasus lagi otak, tadi cerebral palsy dan sebagainya, itu bisa dari akan ganggu gerak, ada ganggu kognitif atau perilaku, hiperaktif, hipoaktif, autis, ADHD atau lambat belajar, bisa dikonsulkan ke YPAC. Nah, jadi bisa kasus anak, kita pagi menangani anak dari jam 8 sampai jam 10, kemudian dewasa jam 10 sampai jam setengah 1, jam 1 karena kita selesai jam 2. Kemudian nanti sore ada lagi yang khusus dewasa, stroke, kemudian sakit pinggang, saraf kejepit atau bibir merot atau bell palsy ya. Jadi kita menangani kasus yang berhubungan dengan otak, sendi, otot gitu. Atau patah tulang seperti itu. Jadi rentang kita bisa. Kalau ada psikolog kita bisa konsultan ke, kalau kasus psikologi ya kita konsultan ke psikolog. Kasus perilaku yang berhubungan dengan okupasi terapi kita konsultan ke okupasi terapis. Yang berhubungan dengan terlambat bicara dan bahasa kita konsultan ke terapi bicara. Di bawah semua itu satu tim dengan dokter. Jawabannya panjang ya, lebar ya. Ini banyak banget. Iya, dari netizen ya. Gini Bu, ada lagi pertanyaan nih. Bagaimana cara membina anak yang berkebutuhan khusus lebih mandiri? Nomor 1, sebelum kita mentreatment anaknya, nomor 1 pegang orang tuanya. Ya. Kebaikan, keberhasilan seorang anak itu pola pelayanan kita adalah menjadikan keluarga itu sebagai subjek. Mereka harus peran aktif dengan proses terapi kita. Jadi nomor 1 kita jelaskan ke orang tuanya, Bapak, Ibu kasusnya seperti ini. Kemudian kita nanti membuat informed consent, kesepakatan kerjasama. Oh, kalau Bapak Ibu pingin anaknya mandiri, berarti harus ada kerjasama. Karena kayak kalau kita ke dokter, pasien itu sama dokter dikasih resep, yang ngasih minum, yang meminumkan obatnya, yang melakukan tugas dokter untuk memberikan obat, nanti jadwal kontrol itu kan orang tua yang harus terlibat. Tapi kalau fisioterapis kita kasih program. Biasanya orang tua kita tanya-tanya dulu, Bu ini keluhannya apa? Kemudian nanti kita jelaskan masalahnya di sini. Kita buat target 1 minggu. Misalnya kasusnya anak ini nggak bisa tidur nyenyak. Bu ini kalau tidur malam bangun, sebentar-sebentar bangun. Kemudian ini kalau makan muntah atau makannya susah. Itu berarti orang tua harus diajari caranya biar anak ini tidur lelap. Misalnya, Bu nanti kalau tidur lampu dimatikan ya. Kemudian usahakan HP, TV itu tidak boleh ada di kamar, gadget semua harus mati, orang tua harus terlibat, harus disiplin, bangun jam sekian, terapi sehari 3 kali, 15 menit, setengah jam, itu orang tua nomor 1 harus ikut terlibat. Itu kalau pengen mandiri. Kemudian harus rutin, continue. Kalau orang tua sudah paham, Ibu jadwal terapi seminggu 3 kali ya, tidak boleh nawar misalnya. Kecuali kalau ada kepentingan mendadak, itu berarti harus konsisten. Jangan, oh Bu kalau pas longgar dia datang, kalau pas nggak longgar mereka izin. Nah itu kan berarti nggak konsisten. Karena kayak sama kita mendidik anak itu sekolah itu kan harus ada tingkatan-tingkatannya dan bertahap. Mulai dari yang ringan ke yang sedang ke yang berat, mulai yang sederhana ke yang kompleks. Gitu. Jadi kita harus melakukan edukasi dan komunikasi seperti ini, edukasi dan komunikasi. Iya. Itu bagus sekali. Nah, jadi ini bagian dari itu. Selain itu kita juga punya grup WA. WA ya. Jadi kalau orang tua pengen ikut kerjasama dengan kita, oh kita buka
layanan online, portal untuk komunikasi dan konsultasi bisa via WA. Gitu. Kita buka kesempatan sebaik-baiknya kepada orang tua untuk paham anaknya dan untuk terlibat dengan anaknya. Jadi bukan kelas tanpa alis, kan kadang orang tua kasihan anaknya nggak boleh nangis, nggak boleh keringetan, nggak boleh capek. Iya betul. Padahal itu harus ini ya. Iya, nomor 1 kunci kebaikan anak itu libatkan orang tua, keluarga, setelah itu lingkungan harus paham, sekolah harus paham. Jadi 3 ini, keluarga, lingkungan, dan sekolah. Kalau dia memang harus masuk ke sekolah. Jadi nggak apa-apa ya Nggak bisa gitu. iya. Kalau semisal Down syndrome terus Iya. masuk ke sekolah biasa. Iya, karena kan sekarang ada sekolah inklusi. Iya, jadi tidak selalu anak berkebutuhan khusus itu harus kumpul dengan anak berkebutuhan khusus. Justru dia harus ditantang, kayak challenge. Kalau dia semakin berkumpul dengan anak-anak yang dalam tanda kutip standar atau anak di sekolah umum, normal, itu mereka akan saling menolong, saling berempati, saling berkompetisi, ngomongnya juga lebih jelas gitu. Kalau dia kumpulnya dengan anak-anak yang berkebutuhan khusus aja, kadang sebetulnya dia bisa ngomong jelas tapi dia ikut-ikutan temennya. Temenku ngomongnya pelo, ikut pelo. Temennya ngomongnya dibuat-buat jadi kurang jelas ngomongnya gitu. Jadi kita mendukung kalau tidak semua wajib di SLB. Kalau memungkinkan dia lulus untuk masuk sekolah inklusi, ya kita masukkan sekolah inklusi. Begitu Mbak Tasya. Ada lagi? Ada Bu, masih ada banyak nih. Bu, gini, di JPAC itu ada layanan bimbingan pribadi nggak? Maksudnya konsultasi privat? Iya. Karena kita memang one patient one terapis. Ada yang one patient one terapis ya. Jadi satu pasien, misalnya dia pasien saya, otomatis kita harus siap sebagai konsekuensi profesi kita harus siap memberikan bimbingan secara pribadi atau konsultasi dengan orang tua. Atau selama treatment pun orang tua banyak yang curhat dulu gitu. Oh Bu, anak saya susah tidur kok, kenapa akhir-akhir ini begadang? Ya itu kan bagian dari kita bisa konsultasi pribadi. Ke psikolog pun juga bisa gitu ya. Kita boleh share nomor WA kita ke orang tua atau ke orang-orang yang membutuhkan, silakan ya gitu. Ya. Lanjut ya Bu. Ya. Jadi apa sih peran YPAC pada masyarakat? Perannya itu apa? Peran YPAC ke masyarakat ya. Nah, jadi kita bisa melakukan promotif, mempromosikan kegiatan-kegiatan anak-anak YPAC itu mereka pede-pede, punya nilai percaya diri yang kuat. Kita terlibat kayak kemarin ada yang diundang waktu Persis Solo ya. Melawan Semarang apa Persib ya? Saya nggak suka bola loh Bu. Ya, jadi mereka diundang ke Gor Manahan. Mereka kalau ada pertandingan olahraga di Manahan mereka dilibatkan. Mereka terlibat di Car Free Day, unjuk kebolehan, prestasi musik di Car Free Day. Itu promotif, mempromosikan. Kemudian kita mempromosikan ikut webinar atau seminar-seminar yang berhubungan dengan kesehatan anak di profesi fisioterapi. Kemudian kita ke komunitas-komunitas, ada komunitas cerebral palsy atau komunitas anak dengan masalah di otak, komunitas Down syndrome, komunitas autis. Nah, kita ikut terlibat di sana, baik hanya penggembira atau supporter, bisa juga membantu asesmen atau melakukan pemeriksaan atau membantu melakukan promosi kesehatan. Seperti itu. Lagi Bu. Nih. Ada lagi peran fisioterapi di masyarakat. Ya, fisioterapi, karena kan saya fisioterapis anak ya. Betul. Nah, masyarakat perlu tahu bahwa fisioterapis itu ada beberapa peminatan. Ya, jadi ada fisioterapis anak, ada fisioterapis olahraga, sport. Ya, jadi kalau ada yang sakit, pemain cedera, kan yang lari pertama ke lapangan kan fisioterapis, ya, seperti kompres atau enggak. Berarti kan kita bisa berperan di masyarakat itu ke olahraga atau fisioterapi muskuloskeletal atau tulang dan sendi. Ya, jadi mereka bisa memperbaiki atau mempromosikan derajat kesehatan yang rendah ke derajat kesehatan yang lebih tinggi di bidang kalau dia nggak bisa jalan, keluhan sakit sendi dan otot.
tulang, itu mereka lari ke fisioterapi sendi dan tulang atau ortopedi. Kemudian ada fisioterapi geriatri. Kita kadang melakukan ini di Car Free Day itu senam untuk lansia. Ada. Nah, itu kan juga kita namanya fisioterapi geriatri. Ada yang fisioterapi saraf untuk yang stroke, itu kan kita bisa melakukan pembinaan untuk senam stroke. Fisioterapi kardiorespirasi atau pernapasan, jadi kita melakukan promosi senam asma gitu. Jadi kita bisa melakukan promosi, mencegah keluhan-keluhan yang berhubungan dengan kasus-kasus itu, menyembuhkan atau memperbaiki derajat kesehatan kasus-kasus yang berhubungan dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi. Gitu. Jadi nggak hanya fisioterapis anak ya. Iya. Terus ada lagi nih Bu. Ini tentang, kan saya kan juga mahasiswa nih ya Bu. Mahasiswi kalau iya nih. laki-laki. Iya, saya mahasiswi ya cewek. Oh ya. Gini nih. Gimana cara menarik mahasiswa untuk tertarik belajar di pediatri? Nah betul, ini pertanyaan yang menarik karena banyak yang beranggapan fisioterapis anak atau pediatri itu sulit, padahal enggak, menarik. Kalau saya sulit, mungkin saya dari dulu sudah menyerah, sudah enggak melanjutkan sebagai fisioterapis anak ya. Jadi kemungkinan mahasiswa atau Mbak Tasya ini belum tertarik ke pediatri karena belum paham apa dulu yang harus saya pelajari. Ya, jadi ibaratnya kalau kita belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, kalau kita vocabulary-nya atau pengetahuan kita tentang anak itu sedikit, kita merasa pediatri itu sulit. Sulit ya. Iya. Tapi kalau kita paham kasus-kasus anak, kita sering terlibat ke komunitas, kita punya adik, kita sering terlibat dengan anak-anak di lingkungan kita menjadi observer, ya, mengobservasi lingkungan kita. Nah, satu itu, kita sering terlibat dengan kegiatan anak, fisioterapi anak. Yang kedua, kita tertarik dulu melihat manfaat, karena kan kalau perempuan kan pasti pinginnya punya anak yang berkualitas. Oh, manfaat kalau kita nanti punya anak-anak itu, kalau kita menjadi fisioterapis anak, kita bisa mendidik anak itu sesuai dengan usianya. Ya, kita melihat manfaatnya dulu sehingga tertarik. Kemudian menjadi pribadi yang kalau bisa menarik atau protagonis, jangan antagonis. Kita butuh figur-figur. Saya suka kebetulan ketemu dengan fisioterapis itu yang antagonis, yang lembut, yang kalem. Ya, dulu saya tomboy. Sama kayak saya betul. Udah kelihatan loh Bu, kelihatan tomboy. Dulu saya tuh pengen merubah, saya pengen lebih feminin. Oh mungkin kalau saya sering terlibat dengan anak-anak dan wanita, mungkin saya tidak maskulin. Gitu. Tapi ya mungkin lama-lama juga kalau ngelatih pasien anak-anak yang gede-gede ya mungkin sifat maskulin saya muncul lagi, tomboy saya muncul. Tapi intinya tadi dari inner motivasi, tahu manfaat, dan itu tadi, oh kita tuh besok butuh sebagai pribadi sebagai pribadi yang nanti menjadi ibu, kita butuh ilmu itu untuk menjadi fisioterapis. Sangat menarik mungkin bagi mahasiswa fisioterapi Iya. yang masih kuliah kayak saya ini mungkin munculkan jiwa butuh dulu. Kalau Anda nggak butuh mungkin nggak akan tertarik. Tapi kalau kita butuh, nanti lama-lama akan tertarik. Tapi kalau saya ngobrol kayak gini banyak tentang pediatri, malah saya jadi tertarik ke pediatri. Iya, kan visi misinya Stikes Nasional pediatri. Iya. Itu. Walaupun isinya banyak atlet ya, betul. Banyak atlet bola. Ya, basket. Oh, kirain bola ya. Atlet catur ada nggak? Nggak ada. Tapi dosen fisio sini suka catur. Tapi enaknya lagi kalau Anda belajar pediatri itu, kan untuk mbak-mbak Anda yang kalau Anda nanti sudah belajar dari mahasiswa semester 6, pediatri itu kan nanti luas, ada 8 domain. Ada fisioterapi pediatri neuro atau saraf, pediatri muskulo, pediatri respirasi atau pernapasan, pediatri sport. Nah, jadi menyiapkan anak-anak atlet menjadi atlet, pediatri yang masuk di ruang picu nicu, mengurusi bayi-bayi yang lahir kembar, bayi lahir sesar, bayi yang prematur. Kemudian komunitas, kita ke ke kelompok-kelompok komunitas Down syndrome, ke kelurahan, ke kecamatan, ke berbagai daerah, itu asiknya di situ. Kalau belajar pediatri nanti kita juga akan belajar muskulo, neuro, kardiorespirasi atau kardiopulmo, belajar sport. Nah, itu semua akan saling ngeblend.
saling campur. Oh, jadi semakin Anda kalau senang mata kuliah yang lain, pediatri akan menjadi mudah. Iya. Atau Anda senang pediatri dulu, akhirnya tertarik untuk mempelajari mata kuliah yang lain. Karena modal untuk belajar pediatri harus belajar dulu basic science-nya dari awal. Makanya banyak dosen-dosen itu semula aktif di kegiatan klub pediatri, akhirnya mereka pengen lanjut kuliah S1, S2, kalau perlu S3, menjadi dosen, menjadi praktisi gitu. Karena tadi menuntut ilmu dari buayan hingga liang lahat. Kalau haus ilmu, semakin belajar anak itu nggak pernah berhenti belajar. Iya, semakin lama kasusnya kok ada lagi. Ya. Saya kayaknya sudah paham, kok muncul lagi kasus lagi. Apalagi kalau ketemu pasien yang stuck perkembangannya, oh sudah dilatih merangkak, kok nggak naik-naik ya, nggak jalan-jalan ya, padahal orang tua menuntut anak ini harus mandiri, gitu kan. Akhirnya belajar lagi dan belajar terus. Terus ada lagi Bu, suka dukanya Ibu jadi fisioterapi anak tuh apa? Kayaknya banyak sukanya. Mungkin kan gini kan Bu, kan Ibu kan di YPAC yang di berkebutuhan khusus, mungkin kan kayak baper gitu ya. Nggak, maksudnya kayak mungkin kebawa capek atau gimana ngurusinnya atau gimana gitu. Yang membuat saya semangat dan gitu. tidak capek adalah saya selain praktisi fisioterapi, saya juga punya saudara yang punya anak berkebutuhan khusus. Dan saya pernah merasakan merawat anak berkebutuhan khusus dari 1 bulan sampai 2 tahun. Ya. Jadi saya bisa merasakan, punya empati. Oh, kalau punya anak berkebutuhan khusus itu kalau malam harus bangun kadang begadang, kadang siang mereka pada tidur, malam begadang, 3 hari begadang. Nah, kadang untuk menaikkan berat badan nggak naik-naik gitu. Jadi kalau saya capek, saya merasa orang tua anak-anak berkebutuhan khusus itu lebih capek daripada saya. Ya, makanya itu yang membuat motivasi saya. Misalnya saya mau menolak pasien itu, aduh, saya dulu bisa mendidik anak berkebutuhan khusus yang semula belum bisa jalan menjadi jalan dalam rangka waktu 2 tahun itu, saya butuh disiplin. Jadi kalau saya nggak disiplin, ada orang tua yang saya ngajari orang tua disiplin, saya ngajari orang tua konsisten, saya ngajari orang tua sabar, kenapa saya sendiri nggak sabar? Satu itu. Dukanya mungkin itu ya, kayaknya kok capek ya, lah kan harus begadang tuh. Betul. Selesai pasien 1 muncul lagi pasien berikutnya, sehingga pengen me time saya mungkin berkurang. Ditambah lagi nanti tugas mengajar, belajar gitu. Terus, itu kan di sisi duka atau kurang di sisi bapernya. Kadang orang tua curhat, Bu, itu tadi anak saya sudah mau jalan, tiba-tiba sakit, masuk rumah sakit. Yang semula kita harapkan ini anak itu investasi sudah mandiri, ternyata diambil sama yang di atas. Habis syukuran, Bu, alhamdulillah jalan. Tapi karena faktor yang lain, karakter mungkin dia ada penyakit yang lain, kena pandemi kemarin, gitu. Atau orang tuanya nggak melanjutkan terapi, entah karena faktor yang lain, faktor ekonomi, faktor sibuk, itu menjadi duka saya. Tapi sukanya banyak. Karena itu tadi kenalan semakin banyak dari berbagai kalangan, dari berbagai orang tua seluruh Indonesia. Nah, dari pediatri ini saya bisa jalan-jalan dari Sabang sampai Merauke. Oh, asik ya berarti. Ya, itu enaknya di situ, punya kenalan dari berbagai tempat, berbagai mahasiswa, berbagai orang tua, berbagai pasien itu. Jadi memahami karakter dari orang-orang ujung barat sampai ujung timur itu karakternya seperti apa. Itu banyak sukanya. Jadi ambil dulu sukanya. Kalau Anda berkutat dengan limitasi atau dukanya, nanti tidak tertarik lagi. Tapi kalau ambil banyak manfaat atau sukanya dulu, potensi-potensi pada anak ini, sesulit apapun kasus, insya Allah nanti banyak sukanya. Mindsetnya bikin ke positive thinking, equal positive result. Hasilnya juga akan positif. Iya. Mungkin kan kalau saya tuh ada kan Bu temen gitu, kayak gini fisioterapi juga kayak mahasiswi. Nah itu kan kayak saya tanyain, kamu tuh lebih tertarik ke pediatri atau ke sport gitu. Terus dia jawabnya tuh kalau di pediatri tuh kayak kebosenin gitu sama anak, apalagi dia nggak suka sama anak kan. Nah kalau di sport, wah ketemu sama atlet-atlet yang ganteng nih. Itu mungkin komunikasinya kita aja yang kurang ke anak. Ya.
Jadi kalau kita sudah ngerti, nah, tertarik sisi menariknya, itu tadi kalau kita melakukan kegiatan itu rutinitas, itu bosen. Tidak ada menyenangkannya mungkin ya, bosen. Jadi tidak menyenangkan. Tapi kalau kita sisi menariknya anak, 100 kasus, 1000 anak itu pasti punya karakter masing-masing, lucu-lucu. Kemudian masalahnya juga berbeda, itu yang membuat kita tertarik. Mungkin itu tadi kurang komunikasi dengan orang tua, atau kalau kita menemukan kasus yang kita anggap tidak mudah, itu membuat kita bosan atau stuck. Nah, padahal kalau kita ketemu kasus yang tidak mudah, itu berarti kita harus belajar lagi. Betul. Biar tidak bosan dan menjadi sesuatu yang menyenangkan. Ya. Ada lagi nih Bu. Ada lagi apa? Ada lagi. Adakah alumni YPAC yang sukses gitu? Tentu saja, yaitu menjadi potensi ya. Tiap anak itu unik. Anak itu ada 5 perkembangan. Mau tetap menjadi sesuai dengan standar, kan kalau nggak diapa-apain kan rata-rata anak itu normal ya. Standar. Oh, dia saatnya miring-miring, saatnya tengkurap-tengkurap, saatnya berguling-berguling, berarti sesuai standar. Yang kedua, anak itu bisa menjadi delay, terlambat. Sering batuk pilek, sering sakit, atau jarang dibawa keluar, jarang bergaul dengan lingkungan, itu berarti dia delay. Yang ketiga, anak itu gifted. Oh, punya orang tua yang berbakat, memadu dia untuk berprestasi, jadi dia berbakat. Yang keempat, berkebutuhan khusus tadi. Oh, mungkin dia berkebutuhan khusus tunadaksa. Kalau dalam istilah pendidikan itu kan ada tunarungu, tunadaksa, tunanetra, tunawicara. Masing-masing anak itu yang kita lihat potensinya. Nah, jadi alumni YPAC, karena YPAC itu kan D atau tunadaksa. Jadi masalahnya di motorik kasar atau gerak. Itu mereka kebetulan ada para games, ada paralimpik. Itu mereka ada yang berprestasi dari olahraga boccia namanya. Boccia, jadi olahraga boccia, nanti boleh dicari di YouTube atau di Wikipedia atau ada atlet dari YPAC dia berprestasi di boccia itu sampai ke Cina, sampai ke Jerman. Hebat banget yang, ya. Satu ada yang berprestasi dari olahraga. Ada yang juara ini Olimpiade IPA, Science. Ada yang juara matematika. Jadi dari bidang akademik ada yang juara, karena kan mereka hanya masalahnya di motorik. Tapi IQ mereka bisa bersaing dengan yang lain. Ada yang menjadi S2 psikolog. Iya. Hebat banget. Ada yang menjadi entrepreneur, punya perkebunan apel yang luas di daerah Malang. Ada yang juragan sarung, ya. Jadi ya karena ada yang mendirikan PAUD di daerah Sragen, pendidikan anak usia dini. Ya. Jadi bukan berarti ada masalah dengan motoriknya, itu otaknya tidak bisa berkompetisi dengan anak standar atau anak normal. Ya, selama kita memaksimalkan fungsi otak kita, memaksimalkan usaha kita, itu tadi usaha pasti akan berbanding dengan hasil. Hasil tidak pernah menipu usaha, usaha tidak pernah menipu hasil. Betul sekali. Iya. Wah, berarti jangan pernah menyepelekan Betul, anak yang berkebutuhan khusus ya. Tidak boleh menyerah. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Masih kurang banyak atau sudah? Udah. Semua usaha pasti akan ada hasilnya. Dan jangan menyepelekan itu tadi. Tidak ada sesuatu yang sulit kalau kita mau berusaha. Terima kasih. Mungkin hari ini cukup ngobrol-ngobrol kita. Atau mau ditambah lagi? Mau tambah lagi nggak sih? Iya. Mungkin kayaknya sementara ini dulu. Iya. Salam perkenalan tentang penjelasan Bu Ibu sangat detail banget. Jadi besok kalau kuliah, karena saya suka detail ya. Iya. Semakin detail Anda melakukan pemeriksaan, Anda bisa menghasilkan sesuatu yang yang excellent. Banget tuh Bu anak yang. Closing statement yang kedua adalah positive thinking equal positive result. Ya, sesulit apapun itu pasti ada kalau kita mau berusaha ada solusinya. Positive thinking equal positive result. Jangan mudah menyerah. Ya. Gitu. Jadi kata-kata motivasi untuk adik-adik mahasiswa yang ingin belajar. Pediatri. Jangan menyerah. Hebat banget penjelasannya.
Karena saya sudah lebih tua dari Anda berapa puluh tahun. Iya. Sama jadi belajar ke ibu. Iya, jelas. Ada untungnya loh. Tapi saya juga belajar dari mahasiswa ya, karena saya kalau ngajar itu kan ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang, oh itu sebetulnya dibutuhkan oleh pasien saya. Kalau ada pertanyaan, Bu, misalnya autis ini kan gambaran otaknya seperti ini, kenapa ini ya gerakannya nggak teratur? Nah akhirnya saya jadi belajar. Bu, anak orang stroke itu kan yang rusak di otak, kenapa yang digerakkan ototnya? Ototnya, nah, itu iya. membuat saya jadi belajar. Jadi makanya saya senang kalau saya pas ngajar itu ada pertanyaan. Mungkin sudah karena sudah ada. Ya. Terima kasih. Cukup sekian teman-teman, berbincang-bincang ngobrol santuy dengan Ya. Ibu Heni. Betul. Mohon maaf atas Hebat segala banget ya Bu. kekurangan, ya. Wah, nggak ada kurangnya, benar hebat banget. Fisioterapi anak selalu berkembang. Gimana Bu? Gimana Kita tadi? tutup. Gimana? Fisioterapi Fisioterapi anak anak selalu berkembang. Oke teman-teman, itu tadi bahasan ngobrol-ngobrol santuy dengan Ibu Heni. Benar-benar banyak banget pelajaran yang bisa saya pelajari dari Ibu Heni. Ilmunya sangat bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan ya. Ya, Insya Bu. Allah biar tambah semangat, Ya. terutama adik-adik mahasiswa. Oke, saya mementingkan dulu. Saya besok jadi pengen ke pediatri. Amin. Ya. Ya. Gitu. Oke. Pengen belajar jargon pediatri Mau dan atau fisioterapi anak gimana? Gimana? Fisioterapi anak selalu berkembang. Wah. Makasih ya Bu. Sama-sama. Ya. Sekian video hari ini. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, dan share. Mungkin banyak banget yang butuh tentang video ini. Soalnya video ini sangat menarik. Jangan lupa subscribe juga. Oke, see you next video. Bye-bye.